Untuk mengukur sudut SNA, titik-titik yang dibutuhkan adalah titik S, N, dan A. Lalu kita menghubungkan titik S dan N, lalu menghubungkan titik N dan A, sehingga membentuk sudut SNA. Menurut Steiner, rata-rata besar sudut SNA adalah 82 derajat, yang dapat diinterpretasikan bahwa kedudukan maksilar relatif normal atau ortogonati terhadap basis kranium. Jika besar sudut SNA lebih besar daripada 82 derajat, maka akan diinterpretasikan sebagai kedudukan maksilar yang relatif ke depan atau protrusif terhadap basis kranium. Jika sudut lebih kecil dari 82 derajat, diinterpretasikan sebagai kedudukan maksilar yang relatif ke belakang atau retrusif. Untuk menentukan sudut SNB, titik-titik yang dibutuhkan adalah titik S, N, dan B. Lalu kita hubungkan titik S dan N dan juga titik N ke titik B. Sudut SNB memiliki fungsi untuk mengetahui apakah mandibula itu protrusif atau retrusif terhadap basis kranium. Rata-rata besar sudut SNB itu 80 derajat yang diinterpretasikan sebagai gambaran kedudukan normal atau ortogonati dari mandibula terhadap basis kranium. Jika besar sudut SNB lebih besar daripada 80 derajat, maka akan diinterpretasikan sebagai kedudukan mandibula yang relatif ke depan atau protrusif terhadap basis kranium. Sebaliknya, jika nilai sudut SNB lebih kecil daripada 80 derajat, maka akan diinterpretasikan sebagai kedudukan mandibula yang relatif ke belakang atau retrusif terhadap basis kranium. Selanjutnya, sudut ANB diperoleh dari hasil pengurangan sudut SNA dikurang sudut SNB. Nilai sudut SNB menggambarkan besarnya diskrepansi maksilar terhadap mandibula dalam arah anteroposterior terhadap basis kranium. Normalnya, besar sudut ANB adalah 2 derajat. Jika nilai lebih besar daripada 2 derajat, maka akan mengindikasikan adanya pola skeletal kelas 2. Sebaliknya, jika nilai sudut lebih kecil daripada 2 derajat, maka akan mengindikasikan adanya pola skeletal kelas 3. Menentukan posisi gigi incisivus maksilar dapat dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama itu dari sudut yang terbentuk dari sumbu panjang gigi incisivus atas dan juga garis NA. Yang kedua dari jarak antara garis NA dan juga sumbu panjang gigi incisivus atas. Sudut normal dari INA adalah 22 derajat. Sudut ini menunjukkan inklinasi aksial normal dari gigi incisivus rahang atas. Sementara jarak INA diperoleh dari jarak antara garis NA ke bidang paring labial dari gigi incisivus atas. Jarak INA ini menunjukkan posisi gigi incisivus rahang atas dalam arah anteroposterior. Jika jarak lebih besar daripada 4 mm, maka gigi incisivus rahang atas relatif ke depan terhadap garis NA. Sebaliknya, jika jarak yang diperoleh lebih kecil daripada 4 mm, maka gigi incisivus rahang atas relatif lebih ke belakang terhadap garis NA. Jika sudut lebih besar dari 22 derajat dan jarak lebih besar daripada 4 mm, maka akan diklasifikasikan sebagai maloklusi kelas 2 divisi 1. Jika sudut lebih kecil dari 22 derajat dan jarak lebih kecil dari 4 mm, maka akan diklasifikasikan sebagai maloklusi kelas 2 divisi 2. INB dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu sudut INB dan juga jarak INB. Nilai normal untuk sudut INB adalah 25 derajat. Dia ini menunjukkan inklinasi aksial normal dari gigi incisivus rahang bawah. Sebaliknya, jika nilai lebih kecil, maka inklinasi gigi incisivus rahang bawah terlalu ke lingual atau retrusif. Sementara jarak INB menunjukkan posisi dalam arah anteroposterior dari gigi incisivus rahang bawah. Normalnya, jarak INB adalah 4 mm. Jika nilai lebih besar, maka gigi incisivus rahang bawah relatif ke depan terhadap garis NB. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil, maka posisi gigi incisivus rahang bawah relatif lebih ke belakang terhadap garis NB. Nilai lebih besar dari 25 derajat, maka inklinasi gigi incisivus rahang bawah itu terlalu ke labial atau protrusif. Sudut interincisal adalah sudut yang terbentuk dari sumbu panjang gigi incisivus atas dan juga sumbu panjang gigi incisivus bawah. Ini menggambarkan hubungan posisi relatif gigi incisivus rahang atas terhadap gigi incisivus rahang bawah. Nilai normal dari sudut interincisal adalah 130 derajat. Jika sudut lebih kecil daripada 130 derajat, maka akan dikatakan sebagai bimaxillary dental protrusion. Sementara, jika sudut lebih besar daripada 130 derajat, maka akan dikatakan sebagai bimaxillary dental retrusion.